Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ngalimpura, mahapun jamosai tuharaja. Tenang banyu malimba, capang di kanan kiri. Katawat salah cacak, dan pai suyo kacai. Sikamjo lagay sana, layan muni ngertai. Kasan dibo mingan ma, jang mulo telah tunai. Penano bahasa si kampun. Ya, di hadapan kita sudah hadir beberapa perwakilan dari Kepaksian Penom, Kerajaan Skala Berat. Di antaranya ada Raja Diawan, Ketua Dewan Adat, Raja Batin, Raja Paksi. Ya, dan selanjutnya juga ada Raja Pendaksa, Raja Niti, Raja Juhan, Raja Semuka Dalam, Depati Wiranegara, Sekretariat Humas dan Hulu Balang Kepaksian Penom. Terima kasih Rajo dan semua yang ada di hadapan kita. Kalau saya pakai bahasa Indonesia karena ini channel YouTube Rajo, biar Raja, biar semua yang bukan orang Lampung pun, masyarakat Lampung bisa mengerti acara apakah yang sedang berlangsung di Gedung Dalom. Mungkin saya ingin bertanya yang dimulai dari Raja Batin ya, Rajo. Rajo, iya, kebiasaan di kita Rajo, jadi lidahnya jadi Rajo. Raja Batin, dalam rangka apa dan tujuannya apakah himpun adat ini dilangsungkan? Terima kasih. Pada hari ini masyarakat adat yang terdiri dari Kampung Batin, Dewan Adat, Raja-raja dukuhan, perwakilan dari tiap-tiap pekon dan masyarakat adat yang lainnya berkumpul di Lamban Gedung Dalom ini dalam rangka mengundang Nakan Ike Edwin untuk hadir di Lamban Gedung ini, dikarenakan kita melihat selama ini Nakan Ike Edwin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran adat yang tidak sesuai dengan tata titi adat, tidak sesuai dengan hajongan, tidak sesuai dengan cucok. Karena di adat Batin ini ada dua hal yang utama yang harus kita ikuti. Yang pertama, mejong sesuai di jongan, artinya kita duduk di mana kita seharusnya duduk. Kemudian kita mengguai sesuai di jujok. Jadi kita sebagai apa? Apakah kita seratin? Apakah kita seorang raja? Apakah kita seorang batin? Dan seterusnya pakai bawah. Di situ ada tempat-tempat kita untuk bekerja. Yang seorang sebatin ya duduknya di mana? Seorang raja duduk di mana? Yang lain sebagai pendukung, saya sebagai pekerja dan sebagainya. Nah itu yang sering dilakukan oleh Nakan Ike Edwin karena tidak sesuai dengan haknya sebagai masyarakat adat. Beliau memakai pakaian sebatin yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga, karena itu hak. Karena dalam adat sebatin ini ada kewenangan khusus oleh sebatin, yaitu sebatin kedau adok. Jadi dia yang punya adok. Sebatin kedau adat, adat itu dia yang memiliki. Sebatin kedau wilayah, dari wilayah daripada karena ini sudah dibagi dalam paksi ini sudah bagi wilayah-wilayahnya. Nah dia yang punya. Sebatin punya yang kedau jongan, jadi tempat ada segala macam ini adalah hak milik sebatin. Jadi kalau beliau memerintahkan begini ya harus kita ikuti. Apa-apa yang tidak boleh jangan diikut, jangan dilaksanakan. Nah inilah pada hari ini kita mengundang Nakan Ike Edwin agar kita sama-sama belajar tentang adat, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh.
supaya adat ini bisa tegak, marwahnya bisa besar, dan kita sebagai pemilih adat bisa merasakan, bisa meneruskan adat yang sudah dibina, sudah diatur oleh dahulu, yang sudah berjalan ratusan tahun, sudah berjalan berpuluh generasi. Selama berpuluh generasi ini kita mendengar belum pernah ada pelanggaran. Baru di zaman kami ini ada pelanggaran adat. Itulah yang harus kita luruskan pada hari ini. Tapi sayang beliau tidak bisa hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Demikian. Iya. Artinya kalau yang saya tangkap, beliau dan Ike, panggilan akrabnya, melakukan pelanggaran adat. Kalau boleh saya tahu kepada Ketua Dewan Adat, apakah acara ini diketahui oleh Punia Kendalem, dan di media sosial dan dalam pemahaman awam kami bahwa Dang Ike itu adalah adik dari Punia Kendalem. Sekaligus beliau adalah Perdana Menteri Kerajaan Skalabra Kepaksian Pernom. Pertanyaan saya, apakah pantas Raja Batin menegur atau memanggil Dang Ike? Terima kasih. Menyangkut masalah kedudukan di dalam adat Sebatin, di situ telah diatur secara nyata, tertulis dan melalui SK. Apakah itu ada hubungan kekerabatan antara Gedung Dalem dengan yang bersangkutan? Karena pada prinsipnya kami ini juga tidak mungkin diangkat oleh Sebatin apabila tidak ada hubungan. Artinya hubungan kekerabatan itu melekat pada semua jemaah balak ni Sebatin yang ada di Kabupaten Pernom. Baik itu jabatannya sebagai raja maupun jabatan di bawah raja ataupun di atas raja atau pemapah dalem. Jadi kita mengulas masalah hubungan itu, kita semua punya hubungan dengan Gedung Dalem Kabupaten Pernom. Namun di dalam tata titi adat istiadat, siapapun juga yang melanggar tata titi adat istiadat itu tanpa terkecuali, itu adalah sudah melanggar kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah diatur oleh Sebatin Pendidikan dalam beliau. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa Sebatin adalah satu pimpinan, dan kami di Kabupaten Pernom ini tidak mengenal dua pimpinan. Artinya tidak ada dalam satu paksian itu ada matahari kembar. Artinya yang selama ini kami ikuti, kami panuti adalah Sebatin Pendidikan dalam beliau, Paduka yang Mulia Dr. Andes Dewasa Pernom, gelar Raja, gelar Sultan Skalabra yang di Pertuan ke-23. Itulah yang penguasa adat tunggal di Kabupaten Pernom. Adapun penguasa tunggal di pasien-pasien lain memang sudah ada yang memegang masing-masing dengan pangkat daripada masing-masing. Dalam arti kata, acara pada siang hari ini kami adalah sebagai perangkat adat yang ditunjuk mutlak oleh Sebatin. Titah Sebatin adalah perintah. Perintah wajib kami ikuti. Artinya dikoordinasikan ataupun tidak. Apapun juga kegiatan yang menyangkut hal-hal yang akan merusak tatanan adat istiadat sudah menjadi kewajiban kami selaku masyarakat adat di Kabupaten Pernom ini, baik Kampung Batin, Dewan Adat maupun perangkat-perangkat adat yang lainnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendidikan dalam beliau hanya mengetahui ataupun kami sebagai menerima laporan hasil daripada kami. Masalah hasil finalnya nanti beliau yang memutuskan. Harapan kami pada siang hari ini dengan adanya hipun adat kepaksian ini adalah menjadi suatu pembelajaran bagi kita, bahwa kita jangan pandang bulu. Apapun kedudukan seseorang, apabila kita melanggar suatu tatanan adat, harus ada sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi pembelajaran. Karena apabila ini ada pembiaran-pembiaran ke depannya, ini akan jadi presiden buruk ke depannya untuk diikuti yang lain-lainnya. Itu harapan daripada kami selaku lembaga Dewan Adat. Terima kasih. Mungkin keresahan ini sudah menjadi keresahan masyarakat adat Kepaksian Pernom. Tetapi di luar itu, masyarakat adat Lampung dan yang lainnya, khususnya masyarakat Lampung umumnya, juga kebingungan. Ada apa sih ini?
Karena ini sudah menjadi konsumsi publik, yaitu lewat media, yang otomatis semua orang bisa mendengar, melihat langsung apa yang terjadi di Kepastian Penom. Dan saya pernah mendengar ucapan dari beliau dan Ike bahwa ia sangat menyesalkan kepada saudara-saudaranya mengapa pernah bicara di media ya tentang keresahan atau teguran kepada Dang Ike saat itu di Bandar Lampung. Mungkin ada tanggapan Raja Dewan atau Raja Paksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab pertanyaan bahwa kenapa ada keresahan melalui media, itu terjadi karena selama ini sepengetahuan kami Dang Ike dan kerabatnya melalui media mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang menurut kami ada pelanggaran-pelanggaran yang bukan haknya. Seperti contoh pegang pakai yang seharusnya itu hanya bisa digunakan oleh Sebatin dan digunakan oleh Dang Ike dan kerabatnya untuk bukan Sebatin. Berarti itu bukan haknya. Kenapa kami menyampaikan lewat media? Karena penyampaian dari Lamban Kuning atau Dang Ike dan kawan-kawan itu melalui media. Jadi kami juga menjawabnya lewat media. Kami memang tahu bahwa Dang Ike bukan orang lain. Tapi kalau bicara masalah adat, tidak ada saudara, tidak ada anak, dan tidak ada ayah. Pokoknya kalau dia salah melalui adat, maka kami sebagai masyarakat adat, terutama Kampung Batin di Gedung Dalem Kepastian Penom ini, punya hak untuk menegur dan meluruskan apa yang belum lurus. Contohnya hari ini kami mengundang saudara kami tersebut, yaitu Dang Ike, untuk kita bermusyawarah meluruskan apa yang menurut kami telah dilanggar oleh Dang Ike. Tetapi sampai detik ini beliau tidak hadir, mungkin karena sesuatu dan lain hal atau kesibukan. Jadi demikian. Saya meluruskan juga ada pertanyaan tadi bahwa kenapa Raja Batin sampai berani mengundang Dang Ike. Itu bukan Raja Batin, tapi Kampung Batin. Ada terdiri dari beberapa raja yang namanya Kampung Batin. Kampung Batin yang mengundang Dang Ike dan lembaga Dewan Adat. Jadi itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan dikit untuk memperjelas apa yang dimaksud tadi, bahwa justru kegiatan kita pada sore hari ini adalah suatu bentuk penghormatan kami, karena beliau adalah merupakan kerabat Gedung Dalem. Jadi kami undang selayaknya dia pulang ke itu di Gedung Dalem Kepastian Penom. Jadi bukan kami tidak memakai etika selama ini. Dari proses demi proses telah kami lalui. Telah kami utus perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun sebaliknya, apa yang diharapkan masyarakat adat selama ini tidak sesuai dengan harapan kami. Seolah-olah beliau mengkantor di beberapa media sosial, di beberapa media mencetak, bahwa seolah-olah apa yang beliau lakukan itu adalah ada pembenaran. Sementara yang mencederai daripada acara tersebut bukan hanya Kepastian Penom, tapi ada 4 paksi di situ, yaitu paksi baik Jalan Dewai, paksi Buaya Rupa, sekaligus juga paksi Bayi Pelumuh dan Kepastian Penom. Jadi bicara masalah tersinggungan itu bukan karena Kepastian Penom, karena itu melibatkan 4 paksi. Karena apabila ini tidak diselesaikan, yang selama ini 4 paksi ini bersatu tanpa bersekutu, berpisah bukan bercerai, itulah semboyan selama ini. Ditakutkan nanti akan terjadi gesekan-gesekan, perpecahan, karena olah-olah orang-orang yang dikejar oleh ambisi pribadi. Sedangkan selama ini 4 paksi itu bersatu padu, apapun juga kegiatan selalu bersama-sama. Itulah yang kami khawatirkan. Jadi terus terang, acara kita pada sore hari ini adalah merupakan penghormatan bagi beliau. Bukan kami istilahnya menghakimi beliau. Maka tujuan kami pada sore hari ini adalah untuk meluruskan supaya beliau menyadari kekeliruan
apa yang beliau lakukan selama ini adalah langkah yang salah, yang bisa untuk memecah belah adat tatanan yang telah kita jaga dari nenek moyang kita sampai generasi kita sekarang. Karena terus terang, siapa yang akan menjaga adat istiadat ini kalau tidak generasi kita? Saya batin hanya punya hak dan punya adat, namun yang menjalankan di bawahnya adalah kita sebagai generasi muda. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibahas adalah tentang kata titi, rukun perati alat pegang pakai, baik dipakai di badan, dipakai di lapahan, atau dipakai di lengan. Kita merujuk pada alat ini ya, termasuk rumah ya, gedung dalom. Saya kan pernah nih jalan ke Korpri, di mana di situ adalah tempat kediaman atau rumahnya Dang Dike. Di situ tertulis Lamban Gedung Kuning dan skala berat, Lamban Gedung skala berat. Nah, setelah saya hadir di sini ini ada 4 gedung dalom ya di Kepaksian, dan ada 1 gedung dalom marga. Yang ingin saya tanyakan, Raja, apakah Lamban Gedung Kuning itu adalah cabang yang ada di Bandar Lampung untuk Kepaksian Pernong Kerajaan Skala Berat, atau seperti apa kedudukan Lamban Gedung Kuning? Ya, terima kasih. Jadi nanti ada tambahan juga dari kabupaten menyangkut permasalahan gedung atau nama daripada tempat tinggal. Seperti saya sampaikan tadi bahwa di adat Sebatin yang namanya gedung adalah pasti ada pimpinan di dalamnya. Begitu juga Lamban, artinya tempat tinggal. Dalam sebutan daripada Sebatin, artinya gelar kehormatan daripada Sebatin. Artinya singgasana Sebatin, dimanapun juga 4 paksi ini berada, adalah dengan sebutan Lamban Gedung Dalom atau Gedung Dalom di masing-masing daripada istana daripada Sebatin yang ada di 4 paksi ini. Di tingkatan bawahnya ada Raja-Raja Jukuan atau Yema Balak Sebatin. Ada juga, tapi hanya cukup sebutan Lamban. Artinya Lamban ada namanya juga untuk Raja-Raja Jukuan. Jadi masalah nama itu adalah sudah ada ketentuan masing-masing. Kami tidak mempersalahkan apakah Lamban itu mau jadikan gedung, apakah di Lamban itu mau jadikan apa. Namun yang kami protes sekarang ini, jangan mengatasnamakan kerajaan Skala Berat. Karena istana Skala Berat ada di Lampung Barat, ada di 4 paksi di Lampung Barat. Sekarang stigma di media sosial maupun media-media lain seolah-olah Gedung Kuning Lamban Kuning itu merupakan perwakilan dari 4 paksi. Itu adalah pembodohan bagi masyarakat. Karena yang sebenarnya adalah istana kerajaan itu ada di Gedung Dalom yang berada di Lampung Barat. Baik di Buai Jerupa, baik Jalan Duai, baik Pernong maupun di Buai Bungu. Selain daripada itu tidak berhak memakai label tersebut. Jadi kami tidak melarang apakah beliau mau menggunakan label gedung ataupun Lamban, namun kami juga tidak menginginkan bahwa ada embel-embel di situ ada kerajaan Skala Berat. Apakah dia mau angkat dari kanan ataupun daripada yang lain, silakan. Itulah yang kami maksud tadi, bahwa di masyarakat luar mungkin karena keterbatasan pengetahuan masalah itu, seolah-olah di Korpri itu ada perwakilan daripada gedung dari kerajaan Skala Berat Lampung. Namun yang saya sampaikan tadi bahwa itulah kenyataannya, bahwa istana kerajaan itu ada di Lampung Barat, yang ada di Sukau, di Kembahang, di Batu Berak, dan di Genali. Baiklah, jadi kalau kita berbicara masalah adat, dalam adat Sebatin ini ada 3 kelompok yang punya hak untuk punya nama rumah. Yang pertama Sebatin, yang bernama Lamban Gedung. Lamban Gedung ini terserah Sebatin, ada ujungnya, macam lain-lain. Di Buai Jerupa, Lamban Gedung Pakuan. Di sini Lamban Gedung Dalom. Jadi, tapi pada intinya Lamban Gedung itu adalah istana Sebatin. Yang kedua, yang punya hak Jukuan, seorang raja. Dia punya nama rumah, tapi bukan sesuai dengan cat rumahnya.
itu nama rumah dari mana? Jadi kalau saya punya rumah yang catnya agak abu-abu dan campur hitam, lamban gedung, papan, abu-abu, hitam, apakah begitu? Nggak ada dalam adat Sebatin. Ini nama rumah itu untuk orang raja, ya ada namanya lamban pekuwon, lamban keratun, lamban gajah minga, dan banyak sekali yang sesuai dengan arti-artinya di dalam adat Sebatin. Yang ketiga Sumbai. Nah, Sumbai ini punya rumah, tetapi tidak semua Sumbai punya nama rumah. Ada yang punya nama rumah, ada yang tidak. Sesuai dengan keinginan Sebatin. Ketiga itulah yang punya nama rumah. Kemudian ada raja yang tidak punya nama rumah, yaitu masih kerabat Lamban Gedung. Seperti Bupati Dalom, itu berapa banyak sekali Bupati Dalom. Itu belum punya nama Lamban Gedung, belum punya nama rumah. Dia baru terbatas punya adok raja, karena dia belum keluar dari tatanan adat Lamban Gedung. Jadi itu tambahannya. Terima kasih. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Saudara Ajabatin tadi, semua lamban Yukuan itu tadi itu mempunyai surat keputusan dari Sebatin. Jadi bukan semaunya, ada SK-nya. Jadi ada surat keputusan dari Sebatin, baru dia bisa mendapat nama rumah itu. Jadi rumah yang disebut tadi. Terima kasih. Jadi tidak serta-merta masyarakat melihat warnanya kuning. Kalau orang Lampung rumah itu dibilang lamban, atau melihat bata ya, bukan bangunan dari kayu atau ini dibilang gedung. Jadi disebut mengikuti apa kata masyarakat. Ya. Ketika kita bicara adat maka harus sesuai dengan tata titi adat, begitu ya, Raja ya. Iya. Nah, saya tadi sedikit mendengar soal adat Waikanan. Nah, yang saya tahu di media sosial, kembali tentang di media sosial, nama Dang Ike ini kan Sultan Raja Lampung Gusti Batin Pangeran Raja Mangkunegara. Terkadang juga didengar sebagai Perdana Menteri Kepaksian Penom skala berat. Tapi pernah juga saya mendengar beliau mengatakan bahwa saya itu tidak tahu gelar saya dari Paksian Penom. Saya memakai adat dari gelar dari Waikanan. Dan saya juga melihat setiap kegiatan yang ada di yang dilakukan oleh Dang Ike itu ada salah satu raja yang saya anggap raja skala berat. Salah satunya adalah Kepaksian Gelunguh yang sering mendukung kegiatan dari Dang Ike. Nah, yang ingin saya tanyakan, kedudukan Dang Ike di adat ini seperti apa? Ini karena kami awal bingung, Raja, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi menyangkut masalah pemberian gelar adalah hak Sebatin. Apakah Sebatin itu mau memberi gelar Perdana Menteri ataupun memberi gelar yang lain, itu hak daripada Sebatin. Terlepas pemberian gelar itu di istilahnya Kaitan Lampung ditetapkan atau diresmikan secara besar-besaran ataupun secara tidak besar-besaran, itu adalah hak dari Sebatin. Karena apa yang diputuskan Sebatin adalah titah Sebatin, yang wajib kita laksanakan. Jadi menyangkut apa yang Dang Ike sampaikan, bahwa beliau mempunyai gelar kedudukan dari Waikanan, sudah saya sampaikan tadi berkali-kali. Mau gelar apapun juga silahkan. Yang kami tidak menyetujui dari masyarakat adat ini, jangan menggunakan label embel-embel kerajaan skala berat. Mau dia pangeran dari Waikanan silahkan, kami tidak ada urusan. Yang kami tidak senang itu kalau itu diberi gelar seolah-olah itu menyangkut kerajaan skala berat. Karena skala berat ini bukan milik Paksian Penom. Ada 4 paksi di dalamnya. 4 paksi itu ada daripada Sebatin masing-masing. Jadi mohon maaf, yang ada sampaikan tadi itu bukan raja, itu adalah sultan. Sultan Kepaksian Bebungu. Kenapa beliau selama ini dimanfaatkan? Itulah cikal bakal permasalahan ini. Karena seolah-olah beliau ini dimanfaatkan untuk melegitimasi kegiatan-kegiatan di Gedung Dalam, seolah-olah itu sudah merupakan suatu restu daripada 4 paksi ini. Tidak disadari bahwa yang bersangkutan ini diperalat untuk istilahnya membenarkan kegiatan yang tidak benar. Kegiatan kami di Benar Lampung kemarin tidak sampai terjadi ada perwakilan dari Boy Blungu.
menyampaikan stigma pernyataan 7 poin itu kalau memang itu atas persetujuan daripada Belum. Karena di Belum itu juga ada istana. Kenapa tidak dilaksanakan di istana Belum kalau memang itu alasan mereka? Artinya yang bersangkutan ini secara tidak langsung dimanfaatkan untuk membenarkan kegiatan yang dilaksanakan itu. Itulah yang dikhawatirkan ke depannya akan pemecah belahan daripada di kepaksian 4 paksi ini. Itu yang tidak kami terima selama ini. Kalau bicara masalah itu legal atau tidak legal, tidak mungkin pembesar-pembesar Republik Lumu itu mengadakan seperti kita ini kalau memang mereka juga dikoordinasikan. Artinya itu ilegal. Tanpa pengetahuan daripada, karena Sultan Belum itu ada bawahan-bawahan sama dengan kita ini. Ada jemaah-jemaah baraknya, dari pemapa, dari perangkat-perangkat lainnya. Jadi menyangkut dengan IG tadi, kami tidak akan menghalang-halangi apapun juga gelar mereka, gelar beliau dari wekanan, dari pihak ibu ada nenek, silahkan melebihi dari sebatin sini silahkan. Tapi jangan memakai embel-embel kerajaan skala berat. Itu aja harapan kami. Silakan ditambah dari Kepungmeting. Ya, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat. Yang kita takutkan ya seperti tadi, seolah-olah kita membenarkan yang salah kalau kita diamkan. Dari keempat paksi ini, ketiga paksi yang lain ini mencurigai kami, seolah-olah kami ikut mendukung kegiatan daripada Lamban Kuning yang katanya Lamban Gedung Kuning itu. Makanya kami sudah berapa kali untuk melakukan pembenaran itu, tetapi belum ada tanggapan dari beliau. Ya, kalau seperti Dang Ike, kalau mau Ike Edwin itu kalau mau seperti apa Keraton Nusantara ada semacam, silakan aja, asal jangan atas nama Skalabra, karena Skalabra ini seperti tadi milik orang banyak. Demikian. Masih merunut tentang keturunan, garis keturunan ini Raja. Saya pernah ke Tulang Bawang, di situ ada penamaan bandara Komando Operasi TNI Angkatan Udara 1 diberi nama Ladut Pangeran Bunyamin. Saya pernah ada info sedikit, ada hubungan juga dengan beliau dan Ike. Apakah ada yang bisa menceritakan nama Bunyamin tersebut ke masyarakat? Jadi kalau Pak Bunyamin itu kami memang tahu itu saudara kandung, adik kandung dari Bapak Pangeran Edward Shah, yaitu adik kandung dari Pangeran Maulana Balian. Tetapi cikal bakal bahwa ada nama Lanut di Wekanan Pangeran Bunyamin itu di luar pengetahuan kami, mohon maaf. Ya, tapi kalau Pak Bunyaminnya itu asli adiknya Pangeran Maulana Balian, yaitu Pangeran Maulana Balian itu adalah bapak kandung dari Pangeran Edward Saperno. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, kami manggil Pak Bunyamin itu dengan tutup Pak Batin. Pak Batin. Pak Batin. Jadi Pak Batin itu di bawah Pak Dalom. Jadi ada tanda-tanda sekalian saya jelaskan juga, yang tertinggi Pak Dalom, Pak Batin, Pak Luni, Pak Balak, terus di bawah Pak Balak, Pak Luni. Ada sebelumnya ini panggil Pak Adin. Pak Adin. Ya. Pak Adin, terus Pak Luni, terus Pak Nga, Mama. Kalau masih ada di bawah Mama terus, mau 10 Mama semua. Jadi Mama banyak itu. Jadi kalau Pak Bunyamin itu kita panggilnya Pak Batin. Terima kasih. Begitu. Kalau ada sahabat cawai kami yang mempertanyakan soal Pangeran Bunyamin, iya. Raja Batin mau nambahkan? Ya, kita tambah sedikit seperti tadi.
bahwa di dalam keluarga pangeran itu mereka ada laki-laki 3. Yang pertama Pangeran Maulana Balian, yang orang tua dari Pangeran Edward Saparnom yang menjabat sebagai Sebatin. Kemudian yang kedua Atin Muiz, kakak dari Bunyamin tadi, Atin Muiz. Kemudian baru yang nomor 3 adalah Bunyamin. Kalau semasa Atin Bunyamin ini hidup, dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai pangeran, tidak pernah. Baru sekaranglah muncul setelah dia meninggal, ada yang mereka reka, dia dikasih ujung atau dikasih pangkal nama Pangeran Bunyamin. Nah, Yang Ike mengatakan bahwa Saibatin ini adalah milik masyarakat Lampung, bukan milik kelompok-kelompok masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa yang beliau lakukan itu adalah tujuannya adalah melestarikan dan menjaga adat budaya Lampung. Lalu tentang alat praga yang sering digunakan oleh kegiatan-kegiatan dan Ike seperti nampan kuning, tumbak, dan peraga lainnya, itu dibeli oleh dirinya, bukan dipinjamkan atau apa, itu milik beliau. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada batasan-batasan tentang prosesi dan pemakaian alat peraga tersebut walaupun tujuannya mulia, yaitu melestarikan dan menjaga adat budaya Lampung? Jadi saya lupa jelaskan bahwa alat pegang pakai, walaupun menurut Dang Ike dia beli dengan uangnya sendiri dan dipakai sendiri, tetapi alat pegang pakai itu ada aturannya, walaupun niatnya mulia melestarikan adat. Alat pegang pakai yang ada di Kepaksian atau Kerajaan Skalabra, terutama di Kepaksian Pernong ini, itu ada aturannya. Ada surat keputusannya yang memegang alat, misalnya tumbak, pedang, dan yang lain-lain, itu ada surat keputusannya, dipegang oleh jamaah-jamaah balak Sebatin dan di seluruh Kepaksian Pernong ini. Jadi nggak boleh semena-mena atau seenaknya. Kemudian ada alat pegang pakai yang tidak boleh dipakai masyarakat adat kecuali Sebatin. Saya ambil contoh seperti nampan kuning tadi, itu namanya jambat agung atau titik kuya. Kemudian ada lagi sonsong kuning, kemudian ada tanduan, ada awan gemisir. Itu haknya Sebatin. Yang memakainya hanya Sebatin, tidak boleh dipakai masyarakat adat kecuali ada perintah Sebatin atau ada titah Sebatin. Jadi walaupun kita beli dengan uang kita sendiri, tapi itu ada aturannya. Itu masalah adat dan alat pegang pakai. Nah, selanjutnya apa tadi? Walaupun tujuannya mulia. Ya, walaupun tujuannya mulia, tetapi itu merusak tata titi adat, merusak tatanan adat. Jadi karena ada aturan mainnya, aturan main tersebut dituangkan dalam surat keputusan Sebatin. Jadi itu mungkin sudah melengkapi ya pertanyaan-pertanyaan yang kita bingung di luar sana. Mungkin bisa disimpulkan atau harapan yang raja-raja agendakan hari ini, yaitu Impun Adat ini, apakah harapan dan kesimpulannya yang... Jadi pesan dengan kita semua yang termasuk Dang Ike, kita semua harus menjaga adat. Jadi adat ini yang punya itu adalah Sebatin. Nah, kami juga dengan Dang Ike mau meluruskan. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hagum dari kami Dang Ike. Apa yang kami kerjakan hari ini adalah bentuk kecintaan kami
terhadap budaya kita, termasuk pada Dang Ike. Kami ingin meluruskan yang bengkok untuk menyatukan yang terserak. Jadi jangan kami generasi muda diwarisi oleh pendapat-pendapat yang tumpang siur. Oleh sebab itu, apa yang kami kerjakan hari ini adalah untuk mendudukkan tatanan tata titi adat yang sebenarnya. Tolong Dang Ike, kami sebagai generasi penerus sangat hanggum dan cinta pada budaya kita, termasuk sama Dang Ike. Lalamak Titikuya yang selama ini kami tahu itu hanya untuk sebatin, jangan kita buat diberikan pada yang lainnya. Itu harapan kami. Saya Edward, Kepala Sekretariat Gedung Talong. Terima kasih. Jadi kedua, Kampung Batin Moni mau menambahkan bahwa mari kita jaga adat ini agar dia tetap tegak, lurus, sesuai dengan jujok masing-masing. Ada yang bertanya, kalau kita beli, ya bisa beli kapal, beli pesawat, beli apa, boleh. Di adat manapun mungkin tidak ada yang boleh kita pakai secara mangan. Walaupun di Jawa, di keraton, kita punya duit, kita beli. Itu contoh keraton sejagat dibubarkan orang karena tidak sesuai dengan jujok tadi, tidak sesuai dengan hajoman. Jadi jangan kita mengandalkan karena kita punya uang, kita bisa memutar balikkan segala permasalahan dengan kepintaran kita agar yang salah seolah-olah benar, jangan. Tapi kita mari adat ini kita jalankan secara benar sesuai dengan jujok masing-masing. Kasihan leluhur kita, orang tua kami, generasi sebelum kami membela adat ini, walaupun bukan dengan uang banyak, mengorbankan uang banyak, tetapi 1.000 rupiah ada sumbangan untuk orang gedung. Dia punya uang 2.000, disumbangkan 1.000 untuk gedung. Nilainya mungkin sama dengan yang punya 1 miliar disumbangkan 100 juta. Nilainya sama kan, tapi karena ini sumbangan orang miskin ya nilainya sedikit, tetapi sumbangannya sama. Orang tua kami pernah jalan kaki, dari sini jalan kaki tahun 60-an ke Wonosobo itu untuk mengangkat, saking setianya dengan laman gedung. Waktu itu belum ada jalan, belum ada mobil, sepeda pun malah jalan kaki dari sini sampai ke Wonosobo, sampai dari sini ke Tebu, dari Tebu nerobos sampai keluar ke Wonosobo. Itu pengorbanan juga, apalagi pendahulu dulu. Jadi jangan kita rusak karena kemampuan finansial kita. Itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selaku Lembaga Dewan Adat dalam hal ini menyampaikan harapan. Selaku Lembaga Dewan Adat menyampaikan harapan pada acara hari ini supaya mari kita bersama-sama untuk membesarkan dan menghanggumkan adat istiadat yang ada di Gedung Dalem Pesantren Penom ini. Bicara masalah pengorbanan, kita semua telah berkorban. Dari generasi kakek nenek buyut kita sampai generasi kita sekarang, tidak mungkin kita bisa bertahan kalaupun tidak ada nilai kesetiaan. Kami memang tidak bisa menyumbangkan dalam bentuk materi, namun hanya kesetiaan yang bisa kami persembahkan untuk mengangkat marwah Gedung Dalem untuk bersejajar dengan 3 paksi yang ada di Kerajaan Sekelabra. Harapan kami ke depannya, apapun juga permasalahan, apapun juga alasan, baik itu untuk mengangkat adat istiadat ataupun budaya, tolong, kalaupun kita nilai niatnya baik, ikhlas, itu adalah merupakan tugas kita bersama. Namun kalau itu akan merusak tatanan adat istiadat yang akan berlawanan, bukan hanya masyarakat adat sendiri, namun nanti akan dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang di luar daripada perkiraan kita semua. Itu harapan kami supaya masalah ini cepat clear dan kita sama-sama legowo
dan kita sama-sama menyadari bahwa kita telah melaksanakan kekeliruan, dan mari kita bersama-sama bangun Gedung Dalam dan Pasien Penuh ini supaya lebih jaya dan lebih besar ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit yang dari Cawa Ekam simpulkan bahwa orang adat pasti beradab. Ketika kita menjadi orang yang mengaku sebagai orang adat, kita harus sadar kedudukan kita berada di posisi seperti apa. Ketika kita sudah menjadikan posisi kita sebagai orang adat, maka kita harus menjaga marwah adat dengan apa yang kita pakai. Apa yang dipakai di badan, apa yang dipakai di lamban, dan apa yang dipakai di lapangan. Terima kasih raja-raja, seluruh anggota dari, bukan anggota ya, apa namanya, masyarakat adat ya, seluruh masyarakat, maaf, tapi masyarakat adat Kepastian Penuh skala berat. Sebuah kebanggaan bagi kami dari channel YouTube Cawa Ekam bisa berdiskusi, bisa mencari tahu apa sih yang terjadi dalam internal Kepastian Penuh skala berat. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjaga adat, kami bangga